Israel kembali bikin gebrakan. Bukan gebrakan diplomasi, tapi gebrakan rudal. Tanpa aba-aba, tanpa konferensi pers, tanpa peringatan, jet-jet tempur Israel tiba-tiba terbang rendah dan langsung meluncurkan serangan bombardir ke wilayah Houthi di Yaman. Target utamanya jelas, kantor kepresidenan Houthi. Kalau biasanya, kantor presiden dipakai buat tanda tangan dokumen, rapat kabinet, atau pidato kenegaraan. Kali ini, kantor itu berubah jadi panggung pertunjukan kehancuran. Ledakan-ledakan itu bukan cuma menghancurkan bangunan, tapi juga menghancurkan wibawa politik Houthi di depan mata rakyatnya. Dalam hitungan menit, kantor kepresidenan Houthi luluh lantak. Tembok-tembok megah yang tadinya dipasang buat simbol kekuasaan runtuh jadi puing-puing. Kursi rapat yang biasanya jadi tempat adu argumen pejabat sekarang jadi serpihan arang yang berterbangan. Kalau biasanya berita kantor presiden viral karena kebijakan aneh, kali ini viral karena udah resmi jadi bangunan tak berbentuk. Korban sipil pun ikut berjatuhan. Mereka yang tinggal tak jauh dari kantor itu harus menanggung akibat dari serangan mendadak ini. Suara tangisan dan jeritan memenuhi jalan-jalan sekitar, sementara debu dan asap membungkus kota kayak kabut pagi. Bedanya, kabut ini bikin batok dan trauma, bukan bikin suasana romantis. Militer Israel tampak puas dengan serangan tersebut. Media lokal mereka memberitakan aksi itu sebagai operasi pencegahan ancaman. Tapi, publik internasional langsung bereaksi. Pencegahan ancaman kok targetnya kantor presiden? Emang Presiden Houthi bawa rudal di ruang rapat? Kritik keras bermunculan, tapi Israel seperti biasa pasang wajah ini demi keamanan nasional. Houthi jelas terpukul, simbol kepemimpinan mereka dihancurkan dalam semalam. Di media sosial, warganya marah, frustrasi, sekaligus bingung harus ngapain. Kalau diibaratkan pertandingan bola, Israel baru saja ngegolin 3 kali di menit-menit awal, sementara Houthi masih sibuk pakai sepatu. Dan inilah pembukaan babak baru. Serangan ini bukan cuma soal bangunan yang hancur, tapi soal provokasi yang sudah jelas arahnya. Israel tahu bahwa serangan ini akan memancing reaksi, entah dari Houthi langsung atau dari sekutu-sekutu mereka. Dan Israel kayak sengaja ngelakuin itu. Kayak bocah nakal yang sengaja mecahin kaca tetangga, lalu pura-pura bilang, gak sengaja kok. Padahal dari awal udah niat. Begitu Israel ngehajar kantor kepresidenan Houthi, Iran gak butuh rapat panjang, gak perlu diskusi DPR, apalagi bikin drama konferensi pers. Mereka langsung keluarkan perintah militer, serang balik Israel. Bukan serangan simbolis, bukan cuma gertak sambal, tapi balasan nyata dengan skala besar. Iran langsung kerahkan 40 jet tempur. Dalam waktu singkat, armada ini sudah siap di udara dengan target jelas, kantor kepresidenan Israel. Kalau Israel bisa menghancurkan simbol kepemimpinan Houthi, maka Iran memastikan simbol kepemimpinan Israel juga harus rata dengan tanah. Konsepnya simple. Lo hancurin rumah tetangga gue hancurin rumah lo. Operasi dijalankan malam hari. Jet-jet Iran masuk dari berbagai arah, meluncurkan rudal dan bom tanpa henti. Pertahanan udara Israel yang biasanya jadi kebanggaan, termasuk Iron Dome, gagal total. Beberapa rudal memang berhasil ditembak jatuh, tapi jumlahnya terlalu banyak. Ibarat ember bocor ditampung pakai sendok, ya tetap aja banjir. Ledakan demi ledakan menghantam jantung pemerintahan Israel. Gedung kepresidenan yang selama ini dijaga ketat, berubah jadi lautan api. Gedung hancur, tembok runtuh, dan simbol politik Israel lenyap hanya dalam hitungan menit. Tentara Israel di sekitar lokasi mencoba bertahan, tapi serangan udara Iran terlalu besar untuk dihadapi. Dampaknya langsung terasa, lebih dari 4.000 orang tewas. Korban bukan hanya tentara, tapi juga rakyat sipil yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Rumah sakit di Yerusalem penuh sesak, ambulans hilir mudik dan sirine darurat meraung tanpa henti. Media Israel sendiri sampai kesulitan menayangkan gambar secara langsung karena situasi terlalu kacau. Iran gak sekedar menyerang, mereka benar-benar menunjukkan bahwa balasan mereka jauh lebih mematikan. Sementara Israel sebelumnya hanya menghancurkan satu gedung pemerintahan Houthi, Iran membalas dengan meratakan jantung pemerintahan Israel sekaligus menewaskan ribuan orang. Kalau ini diibaratkan pertandingan, Israel baru kasih satu pukulan ringan, Iran balas dengan tendangan kungfu ke kepala. Kekalahan telak ini bikin Israel kaget setengah mati. Mereka terbiasa menyerang pihak lain, lalu pura-pura jadi korban di mata internasional. Tapi kali ini, posisinya kebalik.
Justru Israel yang jadi korban serangan besar-besaran. Bully yang biasanya ngelabrak anak lain, sekarang pulang ke rumah babak belur. Iran mengumumkan operasi itu sebagai balasan sah. Mereka menyebut Israel sudah melewati batas, dan balasan ini adalah peringatan keras bahwa Iran tidak akan tinggal diam. Pernyataan resmi dari Teheran bahkan menegaskan kalau Israel berani melanjutkan agresinya, maka serangan berikutnya akan lebih besar lagi. Dengan satu operasi besar, Iran berhasil menunjukkan dua hal, solidaritas ke Houthi dan bukti nyata bahwa mereka mampu melumpuhkan jantung Israel dengan kekuatan udara. Dunia menyaksikan, dan Israel jelas sedang panik. Dari yang biasanya songong bilang kami negara terkuat di kawasan, sekarang harus terima kenyataan. Mereka baru saja jadi korban penghinaan terbesar di hadapan dunia. Serangan Iran dengan 40 jet tempur ke kantor kepresidenan Israel langsung mengubah Yerusalem jadi zona bencana. Ledakan besar menghancurkan bangunan utama, puing-puing berterbangan ke segala arah, dan api berkobar tanpa bisa dipadamkan berjam-jam. Kalau biasanya pusat kota jadi destinasi turis, malam itu berubah jadi film perang tanpa sutradara. Jumlah korban mencapai 4.000 orang tewas. Separuh dari mereka adalah tentara yang bertugas menjaga kawasan pemerintahan, sementara sisanya warga sipil yang tinggal di sekitar lokasi. Rumah-rumah hancur, jalanan penuh dengan kaca pecah, dan tubuh korban bergeletakan di trotoar. Ambulans bekerja tanpa henti, tapi jumlah korban terlalu banyak untuk ditangani. Rumah sakit di Yerusalem kolaps, bukan karena demo dokter mogok, tapi karena pasien datang kayak banjir bandang. Militer Israel sendiri terlihat panik. Mereka terbiasa menyerang wilayah lain dengan aman dari balik kokpit, tapi kali ini justru giliran mereka merasakan hujan rudal. Komando militer di Tel Aviv kebingungan, jaringan komunikasi terganggu, dan koordinasi pasukan kacau balau. Tentara yang biasanya gagah pamer senjata di depan kamera, malam itu lari berbirit-birit kayak penonton konser gratisan begitu ada gas air mata. Iron Dome yang selama ini dijual ke dunia internasional sebagai sistem pertahanan canggih, jadi bahan olok-olok. Dari puluhan rudal yang ditembakkan Iran, mayoritas lolos dan tepat sasaran. Media sosial langsung meledak dengan meme Iron Dome, lebih cocok Iron Doomed. Warga sipil Israel yang selamat banyak yang memilih kabur keluar kota. Jalan raya penuh sesak, stasiun kereta dipadati orang, bandara dibanjiri penumpang yang berebut tiket. Negara yang selama ini mengklaim paling aman dengan teknologi militer super canggih, justru kelihatan lumpuh kayak kota tanpa listrik. Bangsa yang katanya selalu siap perang, ternyata nggak siap sama sekali begitu kena balasan. Pemerintah Israel juga kena pukulan telak. Presiden yang seharusnya jadi simbol kekuatan negara, malah jadi bahan tertawaan karena kantornya rata dengan tanah. Kalau ada yang masih nyari kantor Presiden Israel di Google Maps, sekarang lokasinya mungkin ditandai temporarily unavailable. Efek psikologis juga menghantam keras. Rakyat Israel yang biasanya hidup dengan narasi kami kuat, kami aman, sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa ibu kota mereka bisa dibombardir habis-habisan dalam satu malam. Trauma massal menyebar. Banyak anak-anak yang selamat, tapi kini harus tinggal di pengungsian. Dunia internasional bereaksi keras. Beberapa negara sekutu Israel berusaha meredam situasi, tapi sulit membantah fakta, Israel baru saja dipermalukan di depan seluruh dunia. Mereka yang selama ini sok jadi big boss kawasan, sekarang jatuh jadi meme internasional. Israel sudah jelas berada di posisi defensif. Dari negara yang biasanya menyerang tanpa takut, kini mereka harus menjilat luka sendiri. Kantor presiden hancur, ribuan korban jiwa, rakyat panik, dan militer kacau. Semua ini terjadi hanya dalam satu malam serangan Iran. Setelah Israel meluncurin serangan ke kantor kepresidenan Houthi dan dibalas Iran dengan bombardir brutal ke kantor kepresidenan Israel, dunia langsung kebagi dua kubu. Satu kubu sibuk nyalahin Iran karena dianggap terlalu barbar, sementara kubu lain diam-diam ngakak karena akhirnya Israel ngerasain juga jadi korban bombardir. Kalau ini pertandingan bola, komentator internasional udah bilang, akhirnya tim yang sok jago kebobolan di kandang sendiri. Houthi jelas jadi pihak yang paling diuntungkan secara politik. Walaupun kantor kepresidenan mereka hancur duluan, Iran langsung turun tangan jadi tamer sekaligus algojo. Di media Houthi narasinya jelas, Israel bukan cuma gagal meruntuhkan kepemimpinan mereka, tapi malah berhasil bikin Iran terjun langsung membela. Houthi bisa klaim ke rakyatnya, lihat, kita diserang, tapi sekarang Israel lebih parah babak belurnya. Iran makin percaya diri. Mereka bukan cuma nunjukin keberpihakan, tapi juga berhasil mempermalukan Israel di depan dunia. Jet-jet mereka pulang dengan bendera kemenangan, dan di televisi Teheran, komentator politik ketawa sambil bilang, Israel yang selama ini ngaku punya pertahanan udara terkuat, ternyata pertahanannya cuma sekuat payung plastik. Israel,
Mereka lagi pusing tujuh keliling. Ribuan korban jiwa bikin rakyat ngamuk, pemerintah kehilangan wibawa, dan sekutu-sekutu mereka terpaksa pasang wajah serius di depan kamera sambil ngomong, "Kami prihatin, kami menyerukan deeskalasi." Padahal di belakang layar banyak negara yang justru lega karena untuk pertama kalinya Israel benar-benar kena tampar keras. Biasanya dunia nonton Israel ngebantai, kali ini dunia nonton Israel dibantai. Dampak globalnya langsung terasa. Harga minyak melonjak, pasar saham Timur Tengah gonjang-ganjing, dan negara-negara besar buru-buru rapat darurat. Amerika Serikat, sekutu paling loyal Israel, kali ini kelihatan kikuk. Mereka sadar kalau ikut turun tangan abis-abisan, situasinya bisa melebar jadi perang regional. Tapi kalau diam saja, Israel makin terlihat lemah. Singkatnya, posisi AS kayak satpam komplek yang biasanya jago ngusir maling, tapi kali ini malah bingung karena rumah majikannya yang kebobolan. Sementara itu, dunia Arab dan sebagian negara lain justru menyoraki ini. Banyak yang anggap ini momen balas dendam sejarah. Negara yang selama ini merasa kebal hukum internasional akhirnya kecolongan besar. Media-media independen rame-rame bikin headline sarkas, "Israel dari penyerang jadi korban dalam 24 jam." Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang ketawa terakhir? Houthi jelas bisa ketawa karena punya sekutu yang mau turun tangan. Iran bisa ketawa lebih keras karena berhasil bikin Israel jungkir balik. Dunia Arab banyak yang ketawa karena dendam lama akhirnya terbayar. Sedangkan Israel, mereka cuma bisa ketawa pahit kalau masih ada sisa energi buat ketawa setelah ngelatapin 4.000 korban jiwa. Kalau dulu Israel sering bilang, "Kami selalu menang." Sekarang dunia jawab, "Menang di mana? Kantor presiden aja abis digilas jet tempur Iran." Satu hal yang pasti, serangan balasan Iran ini bukan akhir cerita, tapi pembuka dari babak konflik yang lebih panas. Israel nggak mungkin diam. Iran jelas siap perang lebih besar, dan Houthi sekarang merasa punya tameng baja. Dunia lagi nunggu siapa yang bakal ngeluarin kartu berikutnya. Tapi untuk sekarang, di panggung malapetaka global ini, yang ketawa terakhir jelas bukan Israel,